Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Kusnul Lutfiatun, dan teman saya, Lailatul Musfiroh, akan menjelaskan tentang kebijakan kurikulum nasional tentang pengembangan kurikulum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu KBK, yang kedua KTSP, dan yang ketiga tabel perbedaan KBK dan KTSP. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai KBK. KBK adalah kurikulum berbasis kompetensi. Dari pengertian KBK yaitu sebagaimana tercantum dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 adalah sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 19. Jadi, kurikulum berbasis kompetensi itu sendiri atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Dan dari ciri-ciri KBK ini, yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Dan yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Dan ciri-ciri KBK yang terakhir yaitu penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam KBK. Dalam KBK ini ada 4 komponen utama. Yang pertama yaitu kurikulum hasil belajar atau KHB. Yang kedua yaitu penilaian berbasis kelas atau PBK. Dan yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, yaitu pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dari KBK. KBK ini mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Kelebihan selanjutnya yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu guru diberikan wewenang untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerahnya masing-masing. Dan kelebihan KBK selanjutnya yaitu sistem penilaian fokus pada aspek kognitif, tetapi juga memperhatikan aspek psikomotorik dan afektif dengan menekankan penilaian berbasis kelas. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dari KBK. Yang pertama, KBK ini tidak dapat mengembangkan indikator. Kelemahan yang kedua yaitu urutan standar kompetensi, dan kompetensi dasar ini sering mengalami perubahan. Kelemahan yang ketiga yaitu kompetensi dipandang sebagai entitas yang bersifat tunggal. Dan yang terakhir dari kelemahan KBK ini yaitu mengenai model pembelajaran masih tertuju pada teacher-oriented. Itu tadi penjelasan mengenai KBK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lailatul Musfiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Musfiroh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, pengertian KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memberikan standar kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun serta dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, struktur, dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing setiap sekolah.
Terus KTSP itu memiliki beberapa pandangan. Yang pertama, dalam pengembangan KTSP tidak akan lepas dari ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah secara nasional. Sebagai kurikulum operasional, para pengembang KTSP dituntut untuk memperhatikan ciri khas kedaerahan sesuai dengan bunyi UU Nomor 20 Tahun 2003, yakni bahwa kurikulum pada semua jenjang serta jenis pendidikan yang dikembangkan dengan prinsip yang sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Terus sebagai kurikulum operasional, para pengembang kurikulum di daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum menjadi sebuah proses pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik KTSP. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Dilihat dari yang pertama, yaitu struktur program KTSP memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Yang kedua adalah KTSP itu merupakan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Yang ketiga adalah KTSP merupakan kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Terus yang keempat, karakteristik KTSP itu merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yaitu sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Tujuan KTSP secara umum yaitu adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan pada lembaga pendidikan. Dan tujuan KTSP secara khusus itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Terus meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai sekolah. Terus yang selanjutnya adalah prinsip pengembangan KTSP. Itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan siswa dan lingkungannya. Yang kedua ada beragam, terpadu, serta tanggap terhadap perkembangan ipteks. Ketiga ada relevan dengan kebutuhan hidup, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Dan selanjutnya adalah beberapa kelebihan KTSP. Yang pertama itu KTSP bisa mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah agar lebih meningkatkan kreativitas masing-masing. Guru merupakan pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Yang selanjutnya menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pemahaman dan kemampuan, dan teacher-centered approach, dan menggunakan berbagai media serta sumber belajar. Terus kelemahan KTSP itu ada kurangnya SDM yang mampu menjabarkan KTSP, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, berfokus pada pengembangan kreativitas guru, bukan siswa. Jadi KTSP di sini itu masih teacher center ya, yang guru dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Dan biasanya di sini KTSP ini menggunakan metode pembelajaran ceramah. Terus di sini ada selanjutnya adalah beberapa tabel perbedaan antara KBK dan KTSP. Yaitu kalau KBK ini menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan tertentu di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan KTSP menggunakan pendekatan kompetensi lulusan, itu antara lain berpusat pada potensi, pengembangan kebutuhan peserta didik dan lingkungan, beragam dan terpadu, tanggap terhadap ipteks, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan juga daerah. Terus untuk KBK itu standar kompetensinya memperhatikan perbedaan individu, hak kemampuan, kecepatan belajar, maupun aspek sosial dan budaya. Sedangkan KTSP itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar memahami dan menghayati, mampu melaksanakan dan berbuat dengan efektif, belajar hidup bersama dan berguna bagi orang lain, belajar membangun dan menemukan jati diri melalui proses yang aktif, kreatif, dan efektif secara menyenangkan.
Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.